Semua perkenalkan saya Marisa Silagan dengan NIM 11X23043. Pada kesempatan sekali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan praktikum kecerdasan buatan atau cerdan dengan topik local search. Nah, di mana adapun tujuan dari praktikum tersebut adalah memahami konsep dasar algoritma local search sebagai metode iteratif improvement. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma hill climbing search untuk menyelesaikan masalah optimasi. Yang ketiga itu mengimplementasikan algoritma simulate annealing sebagai solusi untuk menghindari masalah lokal maksimal. Yang keempat itu menganalisis dan membandingkan kinerja antara hill climbing, climbing, uh, climbing, dan simulate uh, annealing pada studi kasus yang diberikan. Di mana local search itu adalah sekumpulan algoritma yang bekerja dengan cara memelihara satu keadaan atau current state dan mencoba untuk memperbaikinya secara berulang. Kelebihan utama dari metode ini adalah penggunaan memori yang sangat sedikit karena eh, tidak perlu menyimpan pohon pencarian. Algoritma ini sangat cocok untuk masalah di mana jalur menuju solusi tidak relevan. Yang terpenting adalah konfigurasi akhir dari solusi ini. Nah, adapun studi kasusnya adalah Queen's problem. Kita akan menerapkan kedua algoritma di atas, yaitu hill climbing search dan simulate annealing. Tujuannya adalah menempatkan 8 ratu pada papan catur berukuran 8 kali 8 sedemikian rupa sehingga tidak ada ratu yang saling menyerang. Nah, kita langsung ke langkah-langkah implementasinya. Yang pertama itu bentuk lingkungan sudah done. Lalu yang kedua itu representasi state dan fungsi objektif. Kita akan merepresentasikan papan catur sebagai sebuah list atau array yang berukuran 8, di mana indeks list merepresentasikan kolom dan nilai pada indeks tersebut merepresentasikan baris tempat ratu diletakkan. Nah, di sini kita sudah membuatnya pada piskot kita, yaitu fungsi untuk menghitung nilai H atau jumlah pasangan ratu yang saling menyerang. Lalu sesuai dengan definisi yang slide itu, eh, lalu di sini kita gunakan adalah def objective function, di mana di sini kita menghitung nilai heuristiknya atau H, yaitu jumlah pasangan ratu yang saling menyerang atau bisa kita, dalam logikanya itu eh, board direpresentasikan di sini sebagai list di mana indeksnya itu sama dengan kolom dan nilai sama dengan baris. Lalu baris satu. Nah, 200 saling menyerang jika mereka ada di baris yang sama, maka ada board I sama dengan board J. Lalu mereka akan ada diagonal satu, maka ABS board I kurang board J sama dengan J dikurang I. Itu setiap konflik ditambahkan ke H, maka H plus sama dengan satu. Lalu eh, hasilnya semakin kecil H, semakin bagus posisi papan. Target kita adalah H sama dengan 0. Itu merupakan solusi yang paling sempurna. Lalu di sini ada def create random board. Di sini kita membuat papan catur acak, di mana untuk setiap kolom kita pilih baris secara acak, yaitu 0 sampai 7. Lalu contohnya itu ada 3, 1, 4, 7, 0, 6, 2, 5 contohnya. Berarti ratu di kolom 0 baris 3, kolom 1 baris 1, kolom 3 baris 4, kolom 4 baris 7, kolom 5 baris yang ke 0, kolom 6 baris ke 6, kolom 7 baris kedua, kolom 8 baris yang kelima. Nah, itu coba run untuk bagian info yang ini. Oke. Nah, lalu langkah yang ketiga sekarang tambahkan implementasi algoritma hill climbing. Algoritma ini akan mencari semua tetangga yang mungkin dengan memindahkan satu ratu ke baris lain dalam kolomnya, lalu memilih yang terbaik. Nah, di sini bisa kita lihat di def
hill climbing ini, di sini prosesnya itu kita mulai dari papan acak. Ya, baru yang kedua itu kita cari, lalu kita cari tetangga, semua tetangganya. Ya, lalu memindahkan satu ratu ke baris lain dalam kolomnya. Kita pilih tetangga dengan nilai H atau nilai heuristik terbaik atau paling kecil. Jika tidak ada tetangga yang lebih baik, algoritma berhenti atau terjebak di lokal minimum. Lalu jika ada yang lebih baik, maka pindah ke situ, maka akan pindah ke yang terbaik ini dan diulangi. Adapun kelemahan di hill climb ini adalah bisa berhenti di solusi terjelek atau lokal minimum. Di mana outputnya ini di sini adalah urutan pergerakan sampai solusi ditemukan atau terjebak. Kita akan coba juga run untuk bagian hill climbing ini. Oke, lalu kita ke langkah selanjutnya itu adalah implementasi simulate annealing, di mana algoritma ini memilih tetangga secara acak dan memiliki kemungkinan untuk menerima langkah yang lebih buruk. Oke, kita langsung coba jelaskan. Nah, di sini mulai pendialing ini, prosesnya itu kita mulai dengan papan acak dari nilai suhu atau temp. Lalu pilih tetangga secara acak, beda dengan high climbing tadi yang pilih yang terbaik ini random. Jika tetangganya lebih baik, maka akan diterima. Jika tetangga lebih buruk, bisa diterima eh, dengan probabilitas EXP. Di sini ada max EXP em, min delta H per temp, di mana suhu atau temp dikurangi dengan callowing rate. Di sini ada callowing rate setiap iterasi, di mana tujuannya adalah dari simultan lain ini adalah memberi peluang keluar dari lokal minimum, di mana outputnya itu akan kadang berhasil mencapai H sama dengan nol tergantung parameter yang diberikan. Kita akan coba run untuk bagian uh, untuk bagian simulat kendali lagi nih. Kita bisa lihat bahwa kodenya jalan. Lalu yang kita lihat terakhir itu eh, menambahkan kode berikut di terakhir untuk memanggil eh, yang telah kode yang telah kita berikan sebelumnya. Apa sih outputnya gitu. Nah, di sini fungsi mengeksekusi, di sini di if name sama dengan fungsi mengeksekusi program jika file dijalankan langsung, di mana urutannya yang pertama adalah running the climbing search dan running simulate inline search. Nah, bisa kita langsung, nah di sini kan ini adalah move to board with H sama dengan nol. Nah, di sini juga ada simulate inline sampai iterasi yang ke 1800. Nah, kita coba run lagi, maka hasilnya akan berbeda. Nah, tadi kan sampai 1800, nah ini udah 1600. Kita coba lagi, sampai berapapun kita coba, dia akan selalu berbeda output yang diberikannya. Seperti itu. Nah, di sini ada challenge yang bersifat opsional. Di sini ada analisisnya sebelum ke challenge selanjutnya. Apakah algoritma Hill-Klein ini selalu berhasil menemukan solusi asam dengan nol? Mengapa demikian? Menemukan jawaban Anda dengan konsep lokal minimum yang dijelaskan dalam materi. Nah, algoritma Hill-Klein ini tidak selalu berhasil menemukan solusi sama dengan nol. Hal ini karena sifatnya yang greedy, yaitu selalu memilih langkah perbaikan terbaik, atau bisa greedy itu dikatakan itu serakah gitu lah. Jika algoritma sudah mencapai titik di mana tidak ada tetangga yang lebih baik, ia akan berhenti. Masalahnya, titik itu bisa jadi bukan solusi global, melainkan hanya lokal minimum. Atau dalam kasus ini, posisi dengan konflik minimum tapi belum nol. Itulah mengapa hidup tidak bisa terjebak di posisi suboptimal dan gagal mencapai H sama dengan nol. Yang kedua, bagaimana kinerja smart annealing dibandingkan dengan hill climbing, apakah ia lebih sering menemukan solusi? Jelaskan mengapa smart annealing mampu keluar dari lokal minimum. Nah, simulat 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 annealing bisa lebih sering berhasil menemukan solusi dibandingkan hill climbing. Perbedaannya adalah simulat annealing tidak hanya menerima angka yang lebih baik, tapi kadang juga menerima langkah yang lebih buruk dengan probabilitas tertentu.
Di awal pencarian atau saat suhu atau tempo masih tinggi, probabilitas menerima angka yang lebih buruk cukup besar sehingga algoritma bisa keluar dari jebakan lokal minimum. Seiring waktu, suhu menurun dan algoritma menjadi lebih selektif, mirip dengan real time. Karena mekanisme ini, sebenarnya lain lebih fleksibel dan punya peluang lebih besar menemukan solusi globalnya itu sama dengan nol. Yang ketiga, kita diberikan tantangan yaitu ubah parameter time dan calling rate pada posisi simultan lain. Apakah pengaruh perubahan parameter tersebut terhadap pencarian surat kondisi? Nah, kita akan coba langsung ubah eh, smart analysis-nya. Di sini sudah saya buatkan. Ini kita fokus aja, langsung kita ganti ke smart analysis. Di sini kita temukan, selalu kita jalankan. Nah, kita di sini running with time 1000 dan calling rate-nya adalah 0,995. Nah, di sini hanya itu adalah sama dengan 1. Coba lihat. Nah, hanya tetap 1. Nah, analisisnya adalah eh, di sini adalah hasil pemainan dan di sini oke. Lalu di sini kan hanya 6 dari 1 gitu. Nah, analisisnya adalah temperatur awal dan semakin tinggi nilai Tm, semakin besar kemungkinan algoritma menerima langkah yang lebih buruk dari awal. Nah, untuk cooling rate-nya menentukan seberapa cepat suhu menurun. Jika cooling rate terlalu cepat, misalnya mendekati 1.0, suhu drastis dan algoritma cepat berhenti mengeksplorasi sehingga bisa terjebak di lokal minimum. Nah, singkatnya, jam tinggi plus cooling rate-nya lambat itu berarti sama dengan pencarian lebih lama, tapi solusi lebih baik. Nah, jika tem rendah plus cooling rate-nya itu cepat, pencarian lebih cepat, tapi solusi sering kurang optimal. Nah, lalu di sini ada tugas tambahan yang bersifat opsional, di mana kita implementasikan varian cleaning yang disebut random restart cleaning, kita modifikasi. Nah, bisa kita lihat di sini, kita ubah pada kode berikut. Tadi Ctrl Z, saya sudah buatkan untuk modifikasi dari kode halaman ini. Itu ini. Kita langsung copy ke bagian build cleaning. Nah, kita coba run. Nah, bisa kita lihat di sini, random restart reclaim solusinya itu udah langsung jelas 1, 2, 7, 3, 6, 0, 5, 1, 4 dan hanya itu sama dengan 0. Ini merupakan yang paling sempurna. Nah, kita coba lagi, dia tetap hanya 0. Namun solusinya yang berbeda-beda. Nah, apa perbedaannya? Di sini kan ada apa perbedaannya dengan efektivitas dengan simulat lain tadi. Nah, di sini saya buatkan dalam bentuk tadi berdasarkan aspek-aspeknya. Nah, di sini eh, kita bandingkan dengan seluruh enam. Nah, prinsip kerjanya itu ada greedy, terus menggunakan HC yang berulang kali, terus menggunakan prinsip probabilitas. Lalu kemungkinan terjebak lokal minimum itu di hill climbing itu sangat tinggi karena tidak pernah menerima solusi lebih buruk. Sedangkan di simulat itu rendah karena solusi lebih buruk bisa diterima, terutama saat sulit tinggi. Tentang kepastian menemukan solusi global tidak terjamin bisa berhenti di lokal minimum. Cukup sedangkan di sebelah lain itu cukup tinggi tapi sangat bergantung pada parameter tem dan kulit. Nah, kecepatan pencarian sangat cepat karena hanya bergerak ke solusi terbaik di sekitar. Bisa lambat jika cooling rate kecil. Nah, begitu juga sampai dengan kelemahannya. Kelemahan dari pada healing ini adalah mudah terjebak di lokal minimum dan tidak stabil. Sedangkan simulat NLM itu performa sangat bergantung pada pengaturan parameter. Salah satu bisa jadi gini. Nah,
Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.